Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang mudah-mudahan Allah senantiasa ya menjaga kita ya, karena Allah Al-Hafiz tentunya akan selalu menjaga hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, dan terus semoga Allah Al-Qawi memberikan kekuatan kepada kita untuk menahan segala cobaan pada bulan Ramadan ini ya, terutama ancaman es kelapa muda pada siang hari ya, itu ancaman sekali itu. Makanya ada bahayanya air kelapa muda itu kalau diminum orang siang hari baru keluar dari kulkas, wah itu bahaya, itu bisa muntah itu ya. Jadi mudah-mudahan kita terlepas dari itu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan dalam melakukan perbuatan baik. Dan ingat, harusnya kita berbahagia ya teman-teman. Berbahagia apa? Kalau kita diamanahkan untuk bersedekah, kita diberikan keluangan untuk bersedekah, maka keluarkanlah. Misalnya seperti kemarin ya, atau misalnya ke masjid, kemanapun, ke tetangga. Karena yakinlah ya bahwa Allah itu lagi memberikan kepercayaan kepada kita menitipkan rezeki orang lain. Ya, bagaimana Allah yang mempercaya kita, masya Allah, percaya ke kita untuk menyalurkan rezeki orang lain melalui kita, masya Allah. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Antum punya harta ya, beras ataupun apa, terus disalurkan ke orang lain, nah itu berarti ada rezeki orang lain yang yang ada di kita, dan itu kepercayaan Allah yang menyalurkan dari kita ke orang lain, insya Allah. Alhamdulillah itu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kepercayaan Allah kepada kita untuk memberikan rezeki kepada orang lain, dalam artian antara kita itu kepada orang lain, ini menjadi kebiasaan kita ya, menjadi kebiasaan kita. Sedikit yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, ada 6 ya kata Imam Hasan Al-Basri ya, ada 6 itu perusak hati, itu ada 6 buah atau 6 perkara yang bisa merusak hati ya, kata Imam Al-Basri. Yang pertama adalah banyaknya maksiat ya, dia menggampangkan tobat. Dia banyak melakukan maksiat tapi dia gampang sekali tobat. Menggampangkan, misalnya kewe tobat atau nah itu tuh cikal bakal rusaknya hati ya. Cikal bakal itu rusaknya hati. Jadi yang menggampangkan tobat, angkewe tobat. Nah, jadi walaupun tobat itu Allah suka, tapi jangan embel-embelannya juga maksiat. Misalnya maksiat angkewe tobat, maksiat tobat. Nah, ini perbuatan yang membuat hati itu rusak. Apalagi yang kedua ya, kita mempunyai ilmu tidak diamalkan, ini juga sama ya. Kata punjangga Arab itu, al-ilmu bila amalin kasyadarin bila samarin. Ilmu itu tidak diamalkan, ibarat pohon yang tidak berbuah. Lalu mau apa ya? Padahal coba siapa yang punya, misalnya baru nanam buah pohon mangga, buahnya baru pertama kali, wah bagaimana bahagianya itu kita mempunyai pohon mangga baru berbuah pertama kali, terus bunganya banyak dan sebagainya. Nah, ini diibaratkan apabila pohon tidak berbuah, tidak ada rasa empati ke pohon itu, main tebang aja. Coba kalau dia berbuah ya, kita mau tebang lebar ya, kasihan karunya, karek
misalnya masih kecil-kecil, pentil-pentilan. Jadi ya itu, kalau punya ilmu itu ya Masya Allah luar biasa ya. Apalagi diamalkan. Wah, ini luar biasa. Jadi al-ilmu bila amalin kasyajarin bila istamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Pohon tidak berbuah, istilahnya mah tidak ada bahagia bagi kita. Misalnya antum punya anak ya, misalnya atau kita siapapun yang punya anak ya, dia ilmunya tinggi tapi dia cicing aja di rumah. Ya nggak bisa itu. Karena nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Taala ya. Ilmu itu dari mana dia dapat ya. Terus dia salurkan tidak ilmunya. Perkara ilmu, harta ya, dan apa? Usia itu dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Selanjutnya apa? Ya Pak, kita mengamalkan ilmu itu tidak ikhlas. Ya. Yang ketiga yang dapat merusak hati adalah ketika dia mengamalkan ilmu dia tidak ikhlas. Dalam artian apa? Mengharapkan selain Allah, mengharapkan sesuatu selain Allah. Ada buku yang bagus sekali ya, yang buku itu judulnya kalau bahasa Arabnya teh, pokoknya bahasa Indonesia gini, begini seharusnya menjadi guru. Wah itu bagus sekali itu. Begini seharusnya menjadi guru. Jadi kalau ada niat yang melenceng itu tampolan itu, hantaman dan tamparan buat para guru ya yang istilahnya mau begini aja misalnya. Kalau di sekolah ada guru yang namanya juga guru ya, digugu dan ditiru gitu. Ada guru yang ahlul hisab misalnya, nauzubillah ya, ahlul hisab, antum paham kan ahlul hisabnya? Ahlul hisab teh ahlul hudud kan. Paham. Ahlul hisab. Jadi kalau ada ahlul hisab, pilihannya cuma dua ya. Dia berhenti ahlul hisab, jadi ahlul hisab atau berhenti mengajar. Ya. Karena tidak mungkin dia jadi contoh yang baik. Dia apa? Bicara berbicara tentang ini dan itu, tapi dia masih mengisap sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Bagaimana nih keburukan dia menyampaikan sesuatu yang dia juga melakukannya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Dalam artian kalau dia menyampaikan ilmu, dia ikhlas, nah itu bagus sekali. Ada nggak gitu? Kayaknya ada. Sekarang cari dulu. Ya. Pokoknya itulah bahasa Indonesia-nya. Begini seharusnya menjadi guru. Itu judul bahasa Indonesia-nya. Ya. Nah, terus apa? Yang amalan yang bisa merusak hati ya atau perbuatan-perbuatan yang keempat adalah apa yang telah diberikan oleh Allah, rezeki yang telah diberikan oleh Allah, tapi dia tidak mensyukurinya. Ini Masya Allah yang Mas Basri teliti sekali ya. Ya. Rezeki yang diberikan ya, kepada hambanya, dia makan saja, tapi dia tidak bersyukur, ya. Coba kita pikirkan ya, kalau mau buang nasi itu pikir baik-baik. Kita udah nerima segitu ya. Coba kalau kita pikir di mana ditanamnya ya, siapa yang cari airnya, panennya bagaimana, digiling di pabrik mana, terus kita ujug-ujug dapat beras, dimasak, pas dimakan mau dibuang. La haula wala quwata illa billah. Sisanya misalnya. Ya. Kata Nabi SAW, kalaupun jatuhnya nasi itu, kalau kita sok jatuhnya nasi itu, ambil, bersihkan kata Nabi SAW. Setelah bersih, makan. Karena apa? Sisa nasi yang jatuh itu bisa jadi makanan syaitan. Ya, dimakan oleh syaitan. Sudikah kita ya makanan kita dimakan oleh syaitan, sedangkan syaitan itu adalah aduun istilahnya apa wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, langkahnya saja jangan kita ikut apalagi istilahnya mah kasar nama diparab kurang teh ya. Dikasih makan sama kita itu. Insyaallah jangan sampai karena itu ya. Ya kalaupun ada sisa makanan gitu ya. Ya niatkan dalam hati kalau ada ternak hewan ternak gitu, kasih hewan ternak, jangan dibuang-buang aja.
Kasihan ya, kasihan petani ya, kasihan petani. Jadi apa yang kita makan ya, kata Imam Hasan Basri, yang bisa merusak hati itu adalah mereka diberikan rezeki oleh Allah berupa makanan dan sebagainya, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Taala. Ya, kata eh, kata kalau tidak salah dulu Anda pernah mendengarkan guru Anda, bersyukur itu adalah bagaimana implementasi bersyukur adalah berbuat baik. Ya, jadi berbuat baik itu adalah cara kita bersyukur sebenarnya. Entah itu apapun itu, berbuat baik. Berbuat baik yang mana perbuatan baik itu adalah Allah suka. Ya, Allah suka dengan perbuatan baik itu. Dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita makan tentunya bersyukur kepada Allah Taala. Ya, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, washkuruli wala takfurun. Bersyukur engkau kepadaku, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, wala takfurun. Dan jangan engkau kufur. Di ayat lain Allah jelaskan, kalau orang bersyukur, ya, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan, ya, maka Allah akan tambahkan. Walain kafartum, engkau kufur kepadaku diancam oleh Allah, inna azabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu teman-teman, kalau apa yang kita makan dipikir-pikir dulu, masya Allah, dari mana nasi ini, siapa yang menanamnya, bapak siapa, bapak ini siapa, dari mana, apa dari Jawa Barat, dari, masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ulama dulu teh mau tidur, kalau para sahabat mau tidur teh cerik, ya, takut terbangun besok gitu. Para ulama dulu teh kalau lihat makanan teh nangis gitu. Ada nggak di luar sana yang tidak bisa makan sebagainya? Ayo orang menghapal gue terus aja ya, peduli teuing ya, pak gue. Jadi dari sekarang ya, kalau lihat apa-apa teh bersyukur ya Allah masih bisa gitu ya, masih bisa kita makan, masih sehat. Ya, itu yang mohon maaf, yang kena COVID gitu ya, yang kena COVID itu penciumannya tidak ada, rasanya tidak ada, itu Allah tarik dengan virus kecil aja. Bisa naon kita otot gede misalnya, badan gede, kasih sedikit virus mencret kasih kita, guys, beak kita habis ya. Coba siapa yang misalnya mohon maaf yang nge-gym yang gede misalnya apa atau apalah yang binaraga itu. Coba kasih sama Allah tuh virus kecil lah ya. Virus mencret aja saja. Habis itu mah. Kamar mandi habis, pokoknya mah selesai weh. Nah, jadi mensyukurinya ya. Karena Allah sendiri yang perintahkan untuk bersyukur. Selanjutnya apa? Kata Imam Hasan Al-Basri yang kelima apa? Ya. Tidak ridho, dia tidak terima tidak ridho tentang yang telah Allah takdirkan kepada dirinya. Ya. Misalnya ya sudah terjadi ya nyesal ya. Contohnya gini misalnya. Lewat gitu, ngelewat di bawah rumah. Jatuh genteng. Ya. Kena kepala, pinjut tuh di dia. Jadi sama ya ada apa? Misalnya ada benjut tuh ya. Setelah nama memar gitu ya. Terus maki-maki diri, saya tidak terima ini. Gimana mau tidak terima, orang tanda terimanya udah ada, benjut tanda terimanya dari genteng. Ya udah, terima aja, mungkin pikiran kita nggak bagus dan sebagainya, mungkin jadi penggugur dosa dan sebagainya, udah terima aja. Ini kalau sudah benjut, jebret, nggak terima. Gimana mau nggak terima, orang tanda terimanya sudah ada. Nah, jadi takdir Allah apapun itu baik dan buruknya, ya terima saja. Ini dari Allah. Kalau buruknya itu memang terundang dari dosa-dosa kita, kalau baiknya ya Allah memberi yang baik, ya. Sehingga Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dalam artian apa? Ya, ya terundang dari dosa-dosa kita yang buruk-buruk ya. Untuk pembersihan dosa-dosa kita. Selanjutnya adalah yang terakhir ya. Kalau kita pergi melayat dan sebagainya gitu.
menguburkan mayat, tapi tidak jadi pengingat buat kita bahwa kita tuh bakalan gitu, nguburin mayat, kuburin, udah pulang aja. Nggak ada ngingat bahwa kita akan begitu, ya, atau suatu saat saya akan digiring oleh orang-orang, diantarkan oleh orang-orang. Ya, ini juga termasuk daripada perusak, ya, perusak hati. Oleh karena itu, saya sarankan pada diri saya pribadi dan kepada kita semua untuk menjauhkan diri dari 6 hal yang tadi, ya. Jadi banyak maksiat, lalu dia menggampangkan untuk tobat, menggampang-gampangkan tobat. Seakan-akan tobatnya jadi mainan saja gitu. Terus dia mempunyai ilmu tapi tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkannya, ya. Terus dia membagikan ilmunya tapi tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah Taala, ya. Dia memakan rezeki dari Allah Taala tapi dia lupa untuk bersyukur. Dia memakan rezeki dari Allah Taala tapi dia lupa untuk bersyukur. Terus apalagi, ya, tidak ridho tentang apa yang telah Allah takdirkan. Allah takdirkan sebenarnya enggak ridho dia. Saya harus diterima aja takdir baik. Ya. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan, sudah diibaratkan kalau saya lewat di bawah genteng yang mau roboh, genteng jatuh kena kepala, memar, gitu. Maki-maki diri sendiri, tidak terima ini. Ya gimana mau nggak terima, orang tanda terimanya sudah ada, itu memar tanda terimanya, tanda terima itu. Ya. Selanjutnya adalah, ya, yang terakhir tadi ketika menguburkan mayat atau melayat di kuburan gitu, ya, dia tidak ngeh, tidak menjadi pengingat buat dia bahwa nanti saya akan begitu. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, ya, bagi saya pribadi dan sebagai pengingat buat saya pribadi dan sebagai pelajaran berharga buat saya pribadi, ya.